wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Naila Solhatunisa. Di sini silahkan tonton video simulasi konseling yang aku buat dengan konseli aku yang bernama Siti Lutfiah Mutmainah. Happy watching. Oke, selamat datang ya. Terima kasih sudah datang hari ini untuk melakukan proses konseling ya pada hari ini. Gimana kabarnya hari ini? Baik Bu, saya baik, alhamdulillah. Oke, saya senang gitu kamu bisa hadir pada sesi konseling pada hari ini. Nah, sebelumnya perkenalkan ya, saya di sini Naila Solhatunisa sebagai konselor yang akan menemani kamu selama sesi konseling pada hari ini. Nah, boleh kamu ceritakan, curahkan apa yang kamu rasakan gitu. Sebelumnya boleh mungkin perkenalan dulu. Oke, baik Ibu. Terima kasih sekali telah memberikan kesempatan untuk saya mencurahkan segalanya di sini ya Bu. Semoga ini menjadi tempat yang nyaman saya dan biar lebih akrab. Mungkin Ibu bisa menyebut nama panggilan saya aja, Upi. Tapi untuk nama lengkap namanya itu adalah Siti Lutfiah. Oke, UPI berarti ya. Nah, mungkin sebelum masuk ke sesi konseling ini ada beberapa asas yang harus kita jaga gitu ya. Di sini ada asas kerahasiaan. Jadi boleh kamu ceritakan, curhatkan apapun yang kamu rasakan, dan di sini saya akan menjaga rahasia apa yang telah kamu ceritakan. Juga ada asas keterbukaan. Jadi silahkan kamu jangan merasa ada penghalang ataupun apa. Saya akan mendengarkan apa yang kamu ceritakan, apa yang kamu rasakan gitu, tanpa kamu ada hal yang kamu tutupi. Karena tadi di sini juga ada asas kerahasiaan di antara sesi konseling ini gitu. Mungkin bisa diceritakan gitu. Apa sih di akhir-akhir ini yang paling mengganggu di pikiran kamu? Kalau mungkin untuk alasan saya datang ke sini juga ya, karena saya juga pertama banyak sekali pikiran dan memang saya itu termasuk orang yang gampang banget overthinking Bu. Jadi apa-apa itu selalu saya cemaskan, apa-apa itu selalu saya pikirkan, bahkan termasuk hal kecil dan lebih parahnya lagi kadang hal yang sudah saya kerjakan saja itu masih saya cemaskan Bu, seperti itu. Dosen itu memutuskan secara sepihak keputusan yang memang kurang nyaman untuk saya gitu. Jadi di padatnya jadwal saya ini juga hal-hal seperti itu juga mempengaruhi kecemasan saya. Kayak bisa gak sih kayak saya melakukan semua ini, bisa gak sih semua ini itu sempurna kayak gitu. Nah selain dari itu poinnya itu tadi kamu selalu merasa overthinking kalau ada sesuatu itu tidak sesuai yang kamu rasakan. Betul. Ya. Biasanya nih kamu lagi ada di situasi itu, kayak misalnya kamu tadi terbebani tugas-tugas kuliah, terbebani juga tugas-tugas akademik ataupun tugas-tugas pribadi kamu, biasanya apa sih yang sering kamu rasakan tuh bagaimana gitu? Apakah sedih, cemas, atau gimana? Sebenarnya saya lebih ke cemas ya Bu, bahkan saya itu sering jadinya melamun. Kayak misalnya kalau misalnya itu belum saya kerjakan, saya itu akan melamun. Dan apa sih di lamunan itu? Itu tuh tandanya saya itu sedang menyusun hal tersebut dalam pikiran saya. Bahkan saya sampai bilang ke teman-teman saya kayak, diam dulu, aku mau berpikir. Dan jadi kata biasanya nih kalau kamu lagi melakukan masalah itu nih, lagi ada di situasi itu, biasanya apa sih action yang kamu lakukan gitu? Nah, kalau misalnya action yang aku lakukan pertama itu, aku akan bilang dulu ke seseorang agar kayak seakan-akan yang dari pikiran aku tuh kekeluarin. Atau bahkan juga biasanya saya catat Bu, kayak saya tertekan itu. Terus juga kamu ngerasa lelah gitu ya dari semua hal yang kamu rasakan gitu. Tapi kan kamu juga udah nyadari gitu, ternyata hal kecil tadi itu yang membuat kamu overthinking, hal kecil yang kamu alami tadi di pesantren. Tapi kamu juga tadi udah ada kayak ada sedikit solusi nih kalau kamu lagi ngerasain overthinking. Kamu tadi apa? Menulis atau bercerita gitu. Mungkin itu bisa kamu
lakukan ketika kamu lagi ngerasa overthinking, sedikit yang membantu. Aku mengapresiasi banget buat keterbukaan kamu dalam kamu itu berbagi pengalaman yang kamu rasakan pada hari ini, dan mengapresiasi banget bahwa kamu ini ingin melangkah lebih baik untuk tidak merasakan overthinking, kecemasan berlebih tadi. Nah, untuk mungkin itu saja, dan untuk pertemuan berikutnya nanti kita bisa coba lagi apa yang udah tadi kita diskusikan, kayak menulis, terus bercerita. Kita perhatikan gitu bagaimana pengaruh dari menulis dan bercerita itu, apakah berpengaruh ke rasa overthinking itu apa enggak gitu. Terima kasih atas waktu dan kepercayaannya telah datang kepada aku ya. Semoga apa yang kita bahas itu dapat bermanfaat, dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu.